mikirnya ketika jadi pengusaha kita cari duit, kita jualan produk gitu. Bahkan nggak cuma survive sih, berkat arah tanpa batas kita bisa scale up juga gitu Pak. Dan itu jadi pakai skincare tunjukin perubahannya dia. Perubahannya dia itu value-nya. Hai Sobat Ara, kali ini yang beda. Aku lagi ngundang bicaranya apa ya bro? Kayaknya kalau teman-teman sering lihat cewek-cewek yang cakep ya kan, cewek-cewek yang jadi model gitu dan segala macam. Ini juragan gitu ya. Juragan ini maksudnya apa nih? Bukan yang tanda kutip ya? Iyalah. Juragan yang ya sebenarnya bisa jadi sih. Jadi welcome, perkenalkan ada Mas Riki. Mas Riki ini pemilik dari Indo Model Management, di mana dia mengolah talent dari Sabang sampai Merauke, baik dia aktris, selebgram, apalagi yang influencer, model, ledong, apalagi guys. Pokoknya semuanya lengkap lah. Tapi itu enggak yang itu kan? Enggak lah. Aman. Oh enggak. Oke, kata orang tak kenal maka tak sayang. Mas, boleh kali kenalin diri sekaligus apa sih Indo Model gitu, biar teman-teman Sobat Arah nih tahu gitu. Indo Model nih apa dan sebagainya. Siapa tahu dari kalian ada yang mau jadi artis, model, public speaker, influencer, YouTuber, semuanya. Kayaknya bisa kontak orang ini. Silakan Mas, mari. Oke. Aku Riki Ardian. Aku adalah CEO dari Indo Model Management. Jadi kalau orang nanya Indo Model ini apa? Kita itu agensi talent, lebih tepatnya bukan agensi model aja tapi agensi talent, dimana talent-talent yang kita rekrut itu meliputi teman-teman yang kategorinya model juga, aktor juga yang bisa syuting kayak gitu, terus ada musisi juga, ada influencer juga di situ, dan kedepannya kita lagi progres mengarah ke teman-teman yang pendukungnya di dunia entertain kayak makeup artist, fotografer, videografer, itu nanti bakalan ada di model. Oke, artinya berarti sekarang mau ngebikin ekosistem yang berkaitan sama entertainment ya Mas? Iya. Fotografer, videografer, Makeup artist, talentnya, artis gitu. Mas Riki ini alumni mana Mas? Alumni Unmaha ya. Sekarang iya, Stibang. Oh, Stibang. Ngeri kampus petakpengusaha.com ya dulu. Iya. Kenapa tuh Mas? Aku setiap pasti siapapun datang sini pasti aku tanya, kenapa dari banyak ide bisnis tuh akhirnya milih ide yang ini gitu? Kenapa akhirnya milih ya udah bikin ide bisnis Indo Model Management gitu, manajemen talent dan sebagainya? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman ya, dulu awal-awal kita mikirnya mau terjun di dunia usaha, mau terjun di dunia bisnis, kita mikirnya tuh uang kan. Oke. Poin yang kita pikirin tuh uang. Jadi larinya itu ke penjualan, jualan produk atau kita jualan apa. Aku sempet malahan jualannya tuh di pinggir jalan, di sunmore-nya UGM itu, yang setiap pagi. Jadi sempet jualan yang namanya pisang hijau, danke kalau anak Banjarmasin tahu itu. Terus sempet jualan es degan juga, karena kita mikirnya ketika jadi pengusaha kita cari duit, kita jualan produk gitu. Sampai akhirnya di satu sisi aku ikut sebagai talent di salah satu manajemen, terus ikut kelasnya juga segala macam. Di situ aku melihat bahwa banyak orang yang punya keinginan buat terjun di dunia entertain, tapi nggak punya wadahnya nih, nggak tahu nih tempatnya di mana. Dari situ aku mikir kayaknya bakalan bagus, bakalan enak kalau mereka punya wadahnya. Terus aku bangunlah Indo Model Management. Nah, di Indo Model Management itu mindset aku itu bukan uang ya. Di situ udah ngerubah mindset bahwa jadi pengusaha itu bukan uang lagi, tapi seberapa besar impactnya bisnisnya ini terhadap orang banyak. Oke, setuju banget. Karena aku lihat di Indonesia itu banyak banget orang-orang yang mau terjun ke dunia entertain, tapi dalam tanda kutip buta.
masih gelap nih dunia entertain itu kayak apa. Mereka belum punya bayangan buat terjun di dunia entertain itu harus gimana. Harus mulai dari mana gitu? Ya harus mulainya dari mana. Dari situ aku bentuk Indomodel. Keren banget. Jadi tadi emang kalau bicara bisnis yang sustain itu adalah yang berimpact buat masyarakat banyak. Iya. Artinya apa? Bisnis itu harus bisa solving problem buat masyarakat banyak. Iya. Makin gede masalah yang dibereskan, maka impactnya juga akan ikutin makin gede. Nah, jadi wajar kalau misalnya Mas Ricky ini di umur yang masih muda ya kan sudah dibilang mapan lah. Kayaknya udah apa-apa. Kalau mapan dulu. Nah, jadi wajar guys, bisnis yang kayak gitu bisa growth, bertumbuh karena dia nyelesain masalah yang mungkin banyak orang ngerasain masalahnya itu terjadi sama dia kayak gitu. Oke, kenapa namanya nggak jadi Indo Talent Management? Kenapa basicnya itu dari nggak Indo Talent gitu ya? Jadi Indomodel gitu. Karena emang nama di awal itu Indomodel dan kita itu di awalnya itu fokus ke modelingnya sebenarnya. Di awal itu kita fokus ke modelingnya, tapi kan belakangan ini kita lihat bahwa entertain itu nggak cuma model. Betul. Entertain itu nggak cuma model, ada influencer, ada aktor juga, ada musisi. Jadi di situ kita rubah Indomodel ini jadi agensi talent karena talentnya kita yang tadinya basically mereka model, mereka ternyata bisa nyanyi juga, ada juga yang bisa acting juga kayak gitu. Berarti Indomodel Management ini selain platform atau ngebuat ekosistem, berarti juga ini ya open kayak casting gitu terus. Open casting, jadi setiap harinya itu di Indomodel kita itu kerja sama production house juga sama teman-teman agensi yang di ibu kota juga, di beberapa daerah juga. Jadi setiap harinya itu kita selalu ada casting. Dimana castingnya itu sekarang kita rubah habitnya. Kalau dulu orang casting harus datang ke tempatnya Terus buat offline. casting, ya harus offline, harus langsung tatap muka kayak gitu. Sekarang kita dapat partner, kita handle lewat online. Teman-teman yang mau casting itu bisa online dulu, kirim foto sama video profile sama bisa langsung ngambil salah satu karakter yang mereka peranin buat divideoin, terus baru kita kirim ke klien, produser, production house kayak sebagainya kayak gitu. Nah di situ nanti ketika mereka udah disortir, barulah mereka datang lagi buat request, dan request itu cuma menentukan karakter dia yang mana lebih tepatnya. Jadi ketika dia datang ke tempat buat casting, dia udah dapat jobnya nih, tinggal dipilih nih karakter dia yang tepat yang mana. Betul. Jadi nggak buang-buang waktu. Betul. Keren banget. Berarti dia motong alur yang tadinya panjang banget gitu ya, lebih pendek dengan cara castingnya secara online. Kemudian kalau sudah beres dia casting secara online terpilih, dia recasting, tapi cuma untuk dipilih karakter yang dia akan perankan yang mana. Iya. Dalam arti kata dia sudah lolos. Dia ya? udah lolos. Keren. Kalian tertarik menjadi model? Dia Model. gila. Buku Yasin, jangan deh. Dijadiin makan gitu. Kalau kalian jadi model buku Yasin nanti makan jadi. Jangan dulu ya guys ya. Tonton dulu sampai habis videonya, subscribe, jangan lupa tanya-tanya juga di komen sama Mas Ricky juga dan segala macamnya. Apa sih Instagramnya Mas Ricky sama Indomodel? Mungkin ada teman-teman yang mau nanya, silakan. Kalau Instagramnya Indomodel itu sekarang di indomodel.management, sama besok bulan depan kita rilis platformnya itu. Jadi ada indomodel.co. Kalau aku pribadi Ricky_Ardian JK. Ricky_Ardian JK. Semuanya pokoknya kita cantumin di description. Teman bisa follow, bisa tanya-tanya juga dan lain-lain. Oke Mas Ricky, tadi udah bicara nih asal muasal si Indomodel ini gitu. Sekarang udah berapa lama sih kalau boleh tahu usahanya? Kalau kita bilang berapa lama, saya jalanin awal-awal bangun Indomodel itu dari akhir 2017. Kalau ditanya sampai sekarang, ya sampai sekarang kita malah scale up-nya di tahun ini kan. Oke. Baru kencang-kencangnya pas Baru pandemi ini ya, kencang-kencangnya berarti ya? tahun ini karena kan kita ada kendala pandemi juga. Ternyata semua lini usaha di masa pandemi itu kena, termasuk kita juga sebagai agensi talent. Karena kan buat syuting itu di stop pas masa pandemi. Jadi 2019 akhir itu kita sempet, bahkan aku ajak timnya buat pulang kampung dulu nih selama 10 bulan kayak gitu. Karena kita mikirin costly banget kalau kita tetap di Jogja, kita bayar tempat buat kantor, terus ya biaya costly. Jadi ya kita pulang kampung 10 bulan, kita mikir lagi gimana bisa survive kayak gitu. Dan baru tahun ini kita bisa survive lagi. Bahkan
nggak cuma survive sih, berkat arah tanpa batas Wih. kita bisa scale up juga gitu Pak. Arah batas tuh PT-nya guys, tapi kalau Iya. ini arah konsultan. Arah konsultan, PT-nya arah tanpa batas. Iya. Ya. Oke guys, jadi Indomodel ini sebenarnya salah satu klien dari arah konsultan gitu ya. Karena kita lagi ngebantu kita untuk bisa growth jauh lebih besar lagi gitu. Iya. So far gimana Mas Riki? Selama bersinergi sama arah konsultan, dan mungkin untuk sobat arah mau tahu. Selama bersinergi sama arah konsultan ya, kita akhirnya paham nih scale up kita kayak mana. Jadi kita satu minded lah sebenarnya, kita satu bayangan sebenarnya usaha tuh mau di scale up kemana. Nah, dengan arah konsultan kita bisa lebih punya power untuk take action kayak gitu. Oke guys, ini kalau kalian boleh tahu kita nggak ada scripting, nggak ada narasi ataupun untuk bimbingan nggak ada. Ini Jadi, pure emang kita lagi pakai arah konsultan guys. natural aja ngobrol gitu. Dan ini nggak ada brief sama sekali, jadi emang kita bikin podcastnya senatural mungkin karena pengen ngobrol secara langsung, ngalir aja gitu sama setiap bintang tamu yang kita undang. Nah, menariknya ini gini teman-teman, ini kalau tadinya casting kita kan harus visit ke satu kota gitu ya. Iya. Dan lokasi. kemudian belum lagi ngantri castingnya dan segala macam, nunggu waktunya itu makan waktu banget. Nah, Mas Riki ini bikin si Indomodel ini kerennya adalah jadi orang se Indonesia itu bisa casting gitu sampai akhirnya setelah dia lulus castingnya baru dia bisa datang ke lokasi syuting untuk recast ya, Untuk recast. nah untuk karakter. recast jadi lebih efisien dan costnya akan murah banget. Nah kalian PH dan segala macam kayaknya butuh bersinergi dan berkolaborasi bareng ya. Kayaknya di Indomodel sudah ada kerjasama juga sama PH kan, banyak PH. Nah itu mungkin bisa jadi kontrak panjang juga dan sebagainya sampai kayak gitu. Kalau film-film bioskop sudah ada talent-talent yang mulai masuk ke sana Mas? Film bioskop ada yang lucu banget malah. Kenapa tuh? Jadi anaknya ini aku boleh sebutin filmnya. Boleh silakan. Filmnya itu tayangnya tahun kemarin. Tahun kemarin. Kalau ada yang tahu itu Danur 3. Danur 3. Jadi Alessandro nama anaknya. Alessandro. Ini anak pertama kali daftar Indomodel tuh ya anak kecil banget gitu. Umur berapa? Dia daftar Indomodel itu umur 8 tahunan. 8 tahun. Yang giginya masih ompong ya anak-anak. Oke. Gigi-giginya masih hilang dua belum kayak lengkap gitu. lah ya, Iya. gitu. Terus, Jadi dia daftar Indomodel, dia audisi, dia akhirnya juara, dia kita handle, dia kita push, dia kita promotin, dia kita publish. Tahun depannya dia langsung dapat film Danur. Sebelum film Danur dia Itu debut pertama kali film bioskop. Iya. Keren banget. Bahkan sebelum filmnya dia dapat filmnya dia sempat di Jakarta Fashion Week kayak gitu, yang talent anak-anak ya. Jadi model Iya. Jakarta Fashion Week ya. Iya. Kalau kita balik lagi ke belakang dia yang tadinya anak-anak banget yang nggak ngerti entertain kayak gitu. Dia masih ompong. Itu kayak berarti gitu. dididik sama Indomodel ya? Iya. Itu gimana Mas? Nah, dari anak kecil kayaknya nggak mudah gitu ya, apalagi dunia peraktingan dan sebagainya itu kayak ribet banget tuh. Kalau untuk anak-anak ya yang kita handle anaknya tapi didampingin sama orang tuanya. Oh, jadi orang tuanya tetap Orang harus tuanya. intens masih ini ya, Ya pembelajaran yang dikasih dari orang tuanya, termasuk dia casting request segala macam harus didampingin sama orang tuanya. Oke, keren. Jadi kalian kalau mau main film bioskop ya kan bisa nih hubungi Indomodel Manajemen gitu ya. Nah, di sana tuh apa Mas? Servisnya ada apa aja di Indomodel Manajemen tuh, ada servis apa aja? Di Indomodel itu kita kalau buat yang baru daftar kita itu kasih info casting selama setahun. Jadi teman-teman yang udah daftar, teman-teman punya kesempatan buat jadi juara di audisinya. Dimana setiap juara itu kita kasih hadiah juga, ada uang tunainya, ada trofi, ada sertifikat. Selain itu yang juara ini kita akhirnya jadiin mereka talent manajemennya kita publish, kita promotin, kita jual lah, ibaratnya kita jual ke production house, ke klien, user, brand produk yang butuh talent. Nah, yang nggak juaranya kemana? Yang nggak juaranya ini juga bisa ikut casting lewat Indomodel. Karena castingnya kita kan online. Teman-teman Indomodel yang tadinya udah daftar audisi dan nggak juara, itu bisa casting juga. Casting film, TVC, buat komersial produk kayak gitu. Iklan TVC. Iklan TVC. Dan itu
free selama 1 tahun. Jadi mereka yang udah daftar Indomodel bisa selama 1 tahun ke depan, setelah mereka selesai audisi, mereka bisa ikut chattingnya selama 1 tahun ke depan, dan itu free, nggak ada biaya apapun. Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman, apalagi di luar sana selalu bilang, wah model mah cuma buat orang ganteng-ganteng, jadi cantik. Itu Ya, benar banget. Itu gimana sih? Karena persepsi itu mungkin masih ada di Indonesia gitu. Tapi sedangkan kalau kita lihat film-film di luar negeri itu sekarang lebih natural. Bahkan nggak harus good looking banget gitu ya. Yang penting dia bersih, rapi gitu ya. As long as dia bersih, rapi kan juga bisa tuh jadi artis kayak gitu di luar sana. Karena lebih kayak gitu justru lebih natural. Nggak harus semua film itu karakternya ganteng dan keren kan sebenarnya. Iya, benar Nah banget. itu tuh gimana tuh? Apakah di Indomodel juga sama atau enggak? Enggak. Justru Indomodel itu ada tuh buat ngerubah mindset ya. Merubah pola yang tadinya terjun di dunia entertain harus datang ke ibu kota. Itu kita rubah, bahwa setiap orang dari, makanya visi misi kita menaungi seluruh talenta anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kita yakin di zaman majunya teknologi, di platform yang nantinya kita rilis, orang tuh bisa jadi talent, terjun di dunia entertain di mana aja, nggak harus datang ke ibu kota, Dan nggak harus ganteng cantik. Setiap orang itu kan punya karakternya masing-masing. masing-masing ya. Setiap orang itu bisa dijual di produk yang marketnya mereka masing-masing. Betul. Misalnya ada sebuah brand fashion yang mana brand fashionnya ini nge-branding pakaiannya yang mereka jual adalah pakaian-pakaian untuk orang-orang secara dalam tanda kutip ya, nggak apa-apa disebutin big size lah. Ya mereka butuhnya talent yang big Model big size, nggak pasti. yang ideal terus cantik ganteng nggak gitu. Betul. Terus sekarang mindset orang ketika branding produk itu udah berubah kan. Misalnya produk kecantikan, skincare. Kalau dulu skincare itu orang yang cantik, ganteng. Sekarang udah berubah. Kalau orang udah cantik, ganteng banget, ngapain pakai skincare? Terus ngapain dia jadi brand ambassador produk skincare? Sekarang malahan produk skincare udah pakai orang yang biasa aja, yang dalam tanda kutip nggak ganteng, nggak cantik. Dan itu jadi pakai skincare tunjukin perubahannya dia. Perubahannya dia, itu value-nya. Sekarang mindset yang kayak gitu harus dihilangin sih. Oke, berarti ini juga keren ya. Buat kamu semuanya yang punya brand usaha dan segala macam, kamu kalau butuh talent, butuh model. Artinya bisa lewat Indomodel Manajemen ya. Nyariin brand ambassador dan segala macam bisa ya. Bisa. Ngeri. Bahkan untuk teman-teman yang kafe, punya usaha kafe segala macam, butuh talent musisi buat manggung segala macam, bisa lewat Indomodel juga. Jadi kalau kalian juga punya industri kafe, butuh pengisi acaranya gitu ya, MC atau tadi musisinya. Indomodel punya talent-talentnya. Ngeri. Oke, masa apa nih? Kalau bicara industri atau bisnis kita nggak mungkin ngomong manusia aja. Iya benar. Apa sih kendala yang paling berat dilewatin selama ngebangun Indomodel kurang lebih 6-7 tahun ini ya? Berarti dari 2017 5-6 tahun ya. 5-6 tahun ini gitu. Apa tuh kendala terberatnya selama bangun Indomodel? Kendala terberat kita ya namanya bisnis ya, apalagi kita ngerubah habit nih. Indomodel ini ngerubah habit orang gitu, ngerubah kebiasaan orang. Iya, jadi tantangan terberat kita itu ya pandemi tentu ya, udah saya sampaikan tadi. Di lain pandemi ya itu tadi ngerubah habit, tapi aku percaya setiap kita ngerubah kebiasaan, kita ngerubah sesuatu yang tadinya udah biasa konvensional menjadi platform, menjadi online, manfaatin internet, teknologi, nggak gampang buat diterima. Aku punya bayangan kayak gini, sekelas Gojek yang sekarang udah punya kelas banget. Awal-awal dibangun, awal-awal mereka masuk ke Indonesia, banyak banget pro dan kontra. Dalam tanda kutip, kalau boleh disebutin ojek pangkalan pada masa itu banyak yang kontra kan. Tapi lihat sekarang banyak online, driver online, nggak cuma dari Gojek aja, banyak brand-brand lain juga yang masuk, banyak driver lain yang masuk juga pakai brand lain, dan orang udah mulai terbiasa. Sama halnya kayak kita bangun platformnya Indomodel, pasti ada kontranya kayak gitu. Setuju ya. Jadi ojek pangkalan hancur gara-gara ada ojek online ya kan. Kemudian warung telepon, wartel ya. Sekarang sudah ada handphone gitu ya. Dan masih banyak lainnya gitu lah. Kira-kira kegilas zamannya gara-gara digital era ini. Dan memang mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan internet. Betul. Apa mas?
apa namanya tadi mengedukasi market baru ini kan rada susah ya. Iya. Apa yang akhirnya buat orang mau make deh Indomodel, baik dia itu seorang talent ya mau daftar atau dia itu seorang buyernya atau production house-nya gitu. Kenapa mereka akhirnya deciding oke deh gue pakai Indomodel dibanding manajemen talent lain iya. gitu. USP-nya apa sih gitu? Tadi kita Indomodel itu bukan ngambil keuntungan sebenarnya. Kita ini kayak misalnya talent gabung di Indomodel itu setelah mereka audisi, mereka dipromot, mereka dipublish, mereka dijual, mereka ini nggak kita mintain bayaran lagi. Itu. Dan kita komitmen buat publish mereka, buat naikin nama mereka, dan kita ambil potongan dari mereka ngejob itu cuma 10%. 10% yang tadinya mungkin teman-teman yang konvensional ambilnya 20-25%, Indomodel cuma ambil 10%. Untuk talent, untuk klien sama, kita bukan agensi manajemen yang mematok harga talentnya. Jadi kita ini kan platform nantinya, kita yang menghubungkan antara klien sama talent. Connecting aja. Jadi kayak misalnya klien butuh talent, mereka nggak kita kasih ini talent kita harganya segini buat photoshoot segini. Kita nggak matok di situ. Tapi budgetingnya si klien ini berapa? Budgeting kliennya untuk photoshoot sekian. Itu kita sampein ke talentnya. Talentnya oke, mau ambil, ya udah ambil. Jadi kita nggak matok. Gak ada rate khusus atau talentnya bisa taruh rate sendiri. Bisa taruh rate sendiri. Nanti baru si kliennya buat order sesuai rate-nya. Negosiasi enggak, kita negosiasi, kita nyesuaiin sama budget kliennya. Karena kan apalagi zaman-zaman pandemi kayak sekarang, misalnya kliennya itu teman-teman UMKM yang baru bangun bisnis, misalnya teman-teman clothing yang baru bangun bisnis, budgetnya kan nggak gede-gede banget. Betul. Jadi kita sesuaiin sama mereka, dan talentnya nggak kita paksain harus ambil ini job. Dan talent kita biasanya ya kita bantu UMKM, kita tahu masa-masanya pandemi, nggak mungkin kita harus mahalin gitu. Mainnya sekarang di quantity ya berarti. Iya. Disruption gila, ini di era disruption semuanya pasti akan banyak hal yang berubah karena inovasi is not always light. Jadi misal contoh ya, bank benci Bitcoin gitu ya, hotel benci Airbnb dan sebagainya gitu, ojek pangkalan benci ojek online gitu ya, mungkin lagi ya banyak lah gitu ya. Artinya innovation tuh nggak selalu disukai teman-teman, kadang ya kayak gitu kan. Ya, emang disruption artinya namanya disrupsi sendiri adalah merusak atau merubah sesuatu yang sudah lama menjadi sesuatu yang baru gitu. Memang kadang nggak semua orang bisa ngerasain hal yang nyaman di situ karena dia mau nggak mau harus belajar lagi hal yang baru dan sebagainya. Oke, keren banget Mas Rizky cerita-ceritanya. Oke Mas Rizky, kalau ada orang-orang yang pengen usaha sejenis dengan Mas Rizky, apa yang pengen Mas Rizky sampaikan ke orang tersebut? Kalau kita mau bangun usaha, nggak apa-apa. Kalau kita awal banget bangun usaha, mau usaha apa aja jalannya. Karena kalau aku pribadi selalu bilang ke timku, teman-temanku, kita itu mau terjun ke dunia entrepreneur, kita mau jadi pengusaha, kita harus belajar dan harus belajar terus-menerus. Dan setiap proses kita buka usaha, jatuh, naik lagi, usaha naik, terus turun, kita mikirin naik lagi, itu adalah proses belajar terus. Jadi take action aja, belajar terus, dan jangan mikir usaha itu adalah uang, tapi value, dampaknya, impactnya kepada orang banyak itu apa? Itu sih. Oke, siap. Keren teman-teman semuanya. Dan aku harus bilang juga bahwasanya kita tuh selalu di hal baru tuh pasti kelihatan bodoh gitu. Dan kelihatan gagal tuh hal biasa. Maksudnya nggak bisa sesuatu tuh di hal yang baru tuh hal biasa gitu. Cuman kebanyakan orang nggak berani take action gara-gara takut. Dia kelihatan bodoh, dia takut kelihatan kalau dia nggak bisa gitu. Takut dia kelihatan kalau dia nggak kompeten. Padahal itu prosesnya gitu. Nggak ada orang yang di hal baru tiba-tiba langsung jago tuh nggak ada. Nggak ada yang instan kayak gitu, jadi enjoy the process ya. Walaupun dikatain bodoh, nggak paham, itu proses lah. Dari sana baru nanti bisa paham, dari paham nanti mulai bisa mastering dan sebagainya gitu. Makanya kita setiap prosesnya harus belajar. Setuju.
we never end learning something until we dead. Itu tuh quote bagus tuh bos. Oke teman-teman, itu aja kayaknya karena kita akan masuk ke sesi nanti. Nama sesinya adalah fast question Mas Riki. Fast question. Jadi Mas Riki harus jawab pertanyaan tanpa boleh mikir gitu ya. Siap. Harus cepat, sat gitu. Oke, kita break dulu teman-teman. Sampai jumpa langsung di fast question. Oke, di fast question ini pertanyaannya harusnya bisa lebih greget. Ini dijawab dengan cepat aja gitu ya, dijawab dengan cepat aja dan kira-kira Apa yang suka makan chicken nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Menurut Mas Riki aja mana yang akan dipilih, oke? Nah, bertumbuh secara perantau natural gitu ya, tapi akan pasti strong karena dia natural tumbuh, atau injected by investor secara cepat. Ya bisa jadi juga itu bertumbuhnya juga cepat, bisa strong juga kalau manajemennya baik. Tapi pilih yang mana buat Indomaret? Bertumbuh secara natural. Kenapa? Karena kalau investor udah banyak investor yang mau invest Tapi kan opportunity belum tentu datang 2-3 kali. 2-3 kali. Tapi ketika kita mikirin tentang investasi ya, investor yang masuk, komitmen bertumbuhnya nanti nggak dapat. Karena kita tadi balik lagi, Indomodel ini bukan ladang buat cari duit, tapi ladang buat kasih impact ke orang banyak. Ya, tapi pada dasarnya sebenarnya semua bisnis kan tujuannya adalah profit ya. Artinya tetap Profit, pasti tetap ada terjadi. profit. Nah, cuman artinya masalah apa yang mau diberesin nih sehingga duit itu akan ikut sendiri. Iya. Nah, itu. Nah, oke. Kalau misalnya di luar sana ada kompetitor gitu ya, dan dia lebih milih dapat injected investor sehingga bisa lebih cepat growth gitu. Dan ada fase di mana dia mau akuisisi. Jadi dia akuisisi atau tetap head to head. Head to head, Indomodel punya big dream, punya masa depan dan udah dibayangin. Makanya kita komitmen buat platform. Oke, kalau begitu mimpi perusahaan atau mimpi tim di dalamnya? Mimpi perusahaan kita jadi sebuah platform di mana kita, kalau tadi kita bilang head to head, kita sebagai manajemen talent itu bisa megang, bisa kolaborasi bareng agensi, teman-teman manajemen lain juga. Bahkan mimpi terbesar kita punya PH sendiri, kita production house sendiri, kita punya studio sendiri, dimana kita bisa nggak cuma sekedar mempublish, menjual talent, tapi benar-benar produksi sendiri. Ini walaupun investor kalau dia mau masuk misalnya 2 juta US dollar gitu, artinya sekian M itu, masa nggak mau diambil, sayang banget bro. Tergantung arah investnya kemana. Kalau arah investnya buat cari duit aja dan nggak ada impact, mending kita tolak. Tapi arah investnya adalah untuk bertumbuh dan ngasih impact lebih banyak lagi, kita terima. Yes, tapi kalau kita bicara substansius yang artinya membuat sadar sebenarnya gitu ya, apapun yang kita keluarkan duit atau investasi ya pasti tujuannya untuk dapat profit lebih tinggi, dapatin profit. Nah gitu, jadi artinya tetap pasti nyari cuan gitu. Cuman pertanyaan adalah gimana cari ini, dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Oke. Yang terakhir gitu ya, Indomodel bertumbuh tanpa seorang Riki, atau Riki akan terus bertumbuh di Indomodel sampai nanti batas waktu yang belum ditahu? Indomodel bertumbuh. Indomodel bertumbuh tanpa seorang Riki, atau Indomodel bertumbuh bareng Riki sampai waktu yang belum diketahui? Indomodel bertumbuh tanpa aku nggak apa-apa, tapi visi misinya tetap kayak sekarang. Tetap berjalan. Siap. Oke. Kayaknya itu cukup teman-teman. Tadi first question dari kita yang terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena banyak sekali konten-konten yang akan teman-teman dapatin di sini dan insya Allah bermanfaat semuanya. Sampai jumpa di episode semuanya. Thank you Mas Riki. Thank you, Mas Aris. Sukses Ara Konsultan. Yes, kalian juga bisa follow Riki di @Riki_Ardianjika. Riki_Ardianjika dan Instagram saya alharis.w. Kami tutup. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.